kelapa atau pedoman bunga matahari, alam suci tak berbatas, telah diinjak-injak oleh alam suci lainnya. Sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita sudah menunggu ratusan tahun, baru lahirlah putra dewa ini. Jika kultivasi Nirvana Sutra gagal, Anan, kau akan menjadi pendosa abadi alam suci Taisu. Ya, jika kultivasi gagal, kita, alam suci Taisu, akan benar-benar kehilangan harapan untuk bangkit. Jadi Nirvana Sutra itu sangat berisiko ya. Sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Harus segera memberitahu sang tuan. Aku akan menyerah menjadi murid. Tugas diperbarui. Jika menyerah pada posisi anak dewa dan menjadi murid di bawah Anan, akan langsung mendapatkan 3 titik pencerahan. Lalu bagaimana ini? Jika tidak ada pencerahan mendalam, hanya bergantung pada latihan diri, pasti tidak akan berhasil. Demi latihan, aku harus mengorbankan posisi sebagai anak dewa. Murid bersedia memanggil Anan sebagai guru, mengorbankan posisi anak dewa. Awalnya kupikir kamu ini seorang jenius. Tak disangka dia orang bodoh. Anak dewa merupakan kehormatan tertinggi dari dunia suci Taisu. Banyak murid yang mendambakannya. Mereka sangat menginginkan posisi ini. Kamu melepaskan posisi ini. Kamu hanya seorang murid biasa. Perlakuannya sangat berbeda. Batu giok yang biasa berkali-kali menjadi benda berharga. Pedang yang terpendam pun akhirnya menjulang ke langit. Aku ingin membuktikan kepada alam suci Taisu. Bahkan jika aku bukan putra dewa, aku tetap bisa mencapai jalan kebenaran. Jika aku bahkan tidak bisa melewati ujian ini, bagaimana aku bisa membantu alam suci Taisu? Bangkit kembali. Ya. Pantas saja dia adalah putra dari Menara Kaca, anak Tuhan yang terpilih. Keberanian dan tekad seperti ini, di 4 tempat suci. Sulit sekali menemukan orang seperti dia. Kami berlatih selama ribuan tahun. Namun ketenangan batinku kalah dari seorang anak muda. Kalau begitu, ikuti kata-kata dewa anak itu. Lin Feng, mulai sekarang kamu hanya akan menjadi murid langsung dari Elder Anan. Terima kasih, para leluhur. Murid, sekarang kamu sudah mencapai level ke-10. Setelah penyucian dengan Sutra Nirvana, kurasa danau energimu sudah pulih sebagian besar, bukan, guru? Apakah aku bisa mulai berlatih tahap fondasi? Belum saatnya. Sebenarnya, danau energimu hancur total. Bisa dibilang ini takdir. Takdir. Dari mana guru mengetahui hal ini? Jika orang biasa berlatih hingga mencapai kultivasi seperti sekarang, mereka seharusnya sudah mencapai tahap pembentukan pondasi. Tapi dengan cara ini, setiap tingkatan yang mereka latih, tidak akan mencapai puncaknya. Tapi murid, kamu berbeda. Energi laut Ki yang kamu hancurkan, dapat membantu kamu menekan tingkatmu. Sebelum sepenuhnya diperbaiki, kamu bisa melatih teknik lainnya untuk mengumpulkan kekuatan Ki. Dengan demikian membangun dasar yang kuat. Saat kamu memadatkan laut Ki, itulah hari ketika kamu menciptakan tahap Ki refining terkuat dalam sejarah. Berapa batas maksimum dari Ki refining itu? Konon, Kaisar Abadi yang abadi pernah mencapai kekuatan Ki sebesar 8.000 pon. Ini adalah pencapaian yang belum pernah tercapai oleh siapapun selama ribuan tahun. Jika ingin membuktikan jalan agung, sepertinya aku juga harus mencapai kekuatan 80.000 jin di tahap Ki refining. Baru bisa melakukannya. Tepat waktu, Lin Feng. Ini anak angkatku, Su Wanxing. Mulai sekarang, panggil dia adik perempuan seguruan. Halo, kakak perempuan seguruan. Guru, apa alasannya? Akulah yang datang lebih dulu. Dia seharusnya memanggilku senior perempuan. Lin Feng yang terhormat sebagai putra dewa, menunggu sampai suatu hari nanti ia mencapai jalan kebenaran. Kau pasti akan mendapat manfaat. Memanggilnya kakak senior, kau tidak akan dirugikan. Aku, seorang yang terhormat, penjaga alam suci setan tingkat tinggi. Pada awalnya jika bukan karena dikalahkan oleh musuh, aku membutuhkan kitab suci Nirvana untuk membangun kembali kultivasiku. Sedangkan untuk menyembunyikannya di tempat kumuh ini, aku bahkan harus mengurus orang yang bahkan belum mencapai tahap Duoji, transisi bencana. Memanggil seseorang seperti itu sebagai guru. Suatu hari nanti, ketika kultivasiku pulih, aku pasti akan membuat kalian berlutut dan meminta maaf. Kau masih bengong ngapain? Antarkan kakak senior ke perpustakaan untuk memilih kitab suci. Itu adalah guru atau Tuhan anak. Hanya seorang manusia biasa yang bahkan tidak memiliki Ki-Hai. Mata Dharma Ananda sepertinya sudah tertutup debu. Bahkan orang sepaya ini pun diterima sebagai murid. Berhenti, kalian dari puncak Suantian. Lalu bagaimana melihat orang-orang dari puncak Mabao? Kenapa tidak cepat-cepat berlutut dan bersujud?
Beberapa tahun ini, orang-orang puncak Mabao sering menganiaya kami dari puncak Suantian. Cepat berlutut. Dasar apa? Dasar gurumu yang tidak berguna. Anan, ia hanya mencapai tahap penyempurnaan transformasi dewa. Sedangkan guruku, Mabao Zenren, telah mencapai alam Mahayana. Jadi kalian dari puncak Suantian, jika bertemu kami, harus berlutut dan sujud. Kamu ingin aku berlutut di depan kalian? Kalian belum cukup pantas. Hanya tahap menengah Key Refining. Berani melawan kami yang baru mencapai tahap awal Foundation Establishment. Jika bukan karena kultivasi saya belum pulih, dengan kekuatan saya sebagai Raja Setan, kalian semua sudah hancur lebur. Ternyata semuanya sampah di Gunung Suantian. Hari ini biar saya ajarkan kamu aturan. Adik senior, tidak apa-apa, kan? Kamu adalah Lin Feng yang kemarin menang melawan adik senior saya dengan cara curang. Hanya seorang manusia biasa yang tidak punya energi laut bisa mengalahkan saya, adik senior saya yang sudah mencapai tingkat dasar. Ia pasti, tentu saja telah meminum pil Jinling. Diam-diam meningkatkan kultivasi. Keji. Kakak senior, apa itu pil Jinling? Pil Jinling hanya boleh diminum sekali dalam setahun. Meskipun kultivasi dapat ditingkatkan setelah meminum pil tersebut, tapi itu sangat merusak kekuatan spiritualnya. Dalam latihan di masa depan, saya khawatir dia tidak akan bisa meningkatkan levelnya lagi. Saya rasa efek obat ini sudah habis sejak lama. Jadi, jika dia bertemu kita hari ini, bukankah dia akan sial? Meskipun Tianba kalah di awal tahap dasar saat melawanmu, itu karena dia masih kurang pengalaman dalam berlatih. Dasarmu tidak kuat. Sedangkan kami berdua telah berlatih puluhan tahun di tahap awal pembentukan dasar. Dasar kami sangatlah kokoh. Kami hanya perlu sedikit usaha untuk menginjakmu hingga menjadi seperti kutu tanah. Aku melihat penampilannya. Kau hampir saja mengompol, ya? Aku masih harus pergi ke perpustakaan sutra. Serang aku bersamaan saja. Orang awam ini akan melawan dua pembudidaya tahap awal fondasi. Apakah dia gila? Benar-benar berani menantang maut. Tidak tahu langit tinggi bumi tebal. Ilmu tingkat Suan yang kami latih. Teknik pedang petir. Ilmu tingkat Suan yang kami latih. Teknik pedang petir kami sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Konon, pedang petir berhubungan langsung dengan teknik cambuk petir milik Master Mabao. Setiap kali kami mengayunkan pedang, semua seperti sambaran petir yang menyambar, membuat lawan hancur berkeping-keping, membunuh tanpa jejak, menyerang hingga ke tenggorokan. Pedang petir. Tahap dasar awal, kekuatan 5000 jin yang meledak, sudah cukup untuk menghancurkan semua kultivator tahap Key Refining. Apalagi dia adalah Lin Feng yang bahkan tidak memiliki Ki Hai. Tampaknya dia pasti akan mati. Apa? Ini adalah tanda-tanda dari tingkat ke-10 Nirvana Sutra. Untuk kultivator tingkat rendah, dapat digunakan untuk menekan tingkat kultivasi. Melarang tindakan lawan. Dia baru saja memulai. Sudah mencapai tingkat 10 lapisan dalam sehari. Ini terlalu luar biasa. Tinju gunung runtuh. Bagaimana bisa seperti ini? Seorang orang biasa yang bahkan belum memiliki laut ki. Bagaimana bisa menahannya? Pedang petirku seberat 5000 jin. Dia benar-benar berada di tahap awal pemurnian ki. Ini tidak mungkin. Ternyata dengan berkah dari Ni Ejing, tubuh Fana Lin Feng telah dibentuk kembali. Energi dunia berkumpul, akhirnya berubah menjadi kekuatan. Ternyata hanya dengan menggunakan teknik tinju tingkat bawah kuning, dia bisa mengeluarkan kekuatan hampir 7000 jin. Dua orang yang masih di tahap awal fondasi, benar-benar dihancurkan. Bakat orang ini benar-benar menakutkan. Jangan mendekat. Kau apa-apaan? Aku hanya ingin mengingatkan kalian, celana kalian basah. Kau tunggu saja, Lin Feng. Tidak bisa, aku ini adalah seorang Raja Setan yang terhormat. Bagaimana bisa aku memiliki perasaan terhadap orang tak dikenal seperti ini? Aku harus menjaga ketenanganku. Tidak boleh memberikan tanda apapun pada dirinya bahwa aku berbeda. Kakak senior G. Ada apa? Kakak senior. Terima kasih. Namun,
Kami telah membuat marah orang-orang Ma Baofeng. Sepertinya kita akan menghadapi masalah besar. Sudah lama kami membuat marah Ma Baozen. Ini pasti masih sedang mencuci toilet. Siapa itu? Siapa yang ngomong di belakang tentang saya? Ternyata ini adalah pustaka sutra ya. Menarik juga. Lin Feng. Salam, kakak senior. Nama saya Jin Menglan. Saya telah melihat bakat luar biasa Anda di tempat pemilihan murid. Saya yakin Anda akan mencapai pencerahan di masa depan. Terima kasih atas pujian, kakak. Soal wanita tercantik pertama itu, saya rasa tidak begitu istimewa. Kami sudah berusaha keras mengejar Menglan begitu lama, tapi tetap tidak berhasil memenangkan hatinya. Orang bodoh ini pantas apa? Orang bodoh ini dibatalkan statusnya sebagai pewaris karena kecurangan. Sekarang berani muncul dan pamer di depan umum. Akan ada uji kekuatan. Dia pasti akan ketahuan. Dengan begitu, Menglan akan melihat wajah asli keburukannya. Lin Feng, kurasa kau datang untuk memilih teknik kultivasi. Ya, kebetulan. Hari ini aku yang akan memimpin tes kekuatan, yaitu batu nisan spiritual yang dapat mengukur nilai kekuatan pada tahap pemurnian energi. Batu nisan spiritual, konon terbuat dari darah Pangu, yang menciptakan langit dan bumi, yang telah dimurnikan. Perpustakaan sutra akan otomatis mencocokkan kitab rahasia kultivasi yang sesuai dengan tingkat kekuatanmu. Menarik. Biarkan aku mencoba. Su Wanxing, sampah dari puncak Suantian. Jangan datang ke sini dan mempermalukan dirimu. Lebih baik menyimpan energimu. Pulanglah dan sulam saja. Buka matamu lebar-lebar. Lihatlah dengan jelas. Telapak tangan Suantian. Cahaya hijau. Apa? Cahaya hijau. Setidaknya nilai tenaga dalam harus mencapai 1000 ke atas. Itulah mengapa cahaya hijau muncul. 3000, 3000, 3000. Bagaimana bisa ini terjadi? Hebat sekali. Pedang ajaib Suantian. Sebagai murid pemula, bisa mendapatkan warisan langsung dari pedang ajaib Niu Huan. Sudah sangat mengesankan. Benar. Saudari Wenxing, selamat ya. Hanya dalam setahun sudah mencapai 3000 kekuatan. Sungguh luar biasa. Terima kasih. Kekuatan tempur 3000 saja. Apa yang bisa membuatmu terkejut? Kamu benar-benar belum banyak melihat dunia. Dia melihatku. Itu jenius Ouyang Bo. Konon katanya dia hanya berlatih selama setahun, dan sudah mencapai puncak kekuatan energi. Kabarnya, demi meningkatkan kekuatan energi, dia melakukannya setiap tengah hari. Ia akan menggunakan api Sunwei untuk menyucikan tubuhnya. Saat waktu Hai tiba, ia akan merendam tubuhnya dalam es Tianhan Xuanbing berulang kali. Sungguh seperti neraka es dan api. Dengan tekad yang luar biasa itu, ia meningkatkan nilai kekuatannya cukup banyak. Kekuatannya meningkat pesat. Ouyang Xiong, dia tampan sekali ya. Gadis-gadis ini gila ya. Pria seperti ini di alam suci Moluo kami. Bahkan tidak pantas untuk peringkat rendah. Kau adalah Lin Feng, yang posisinya sebagai putra dewa dicabut oleh penguasa suci, kan? Hanya seorang manusia biasa yang bahkan tidak memiliki laut ki. Penguasa suci tidak mengusirnya dari alam suci Taixu. Itu sudah terlalu baik hati. Iya. Lin Feng, kamu tidak merasa malu jika aku berada di posisimu dan dicopot dari posisi sebagai anak Tuhan? Mana mungkin aku punya muka untuk bertemu orang? Benar. Saya bisa bersaksi, Lin Feng sendiri yang melepaskan posisi anak Tuhan itu. Bakatnya tak perlu diragukan lagi. Apakah dia berbakat? Saya tidak tahu. Namun, meninggalkan posisi anak Tuhan dengan sukarela, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa otaknya pasti sudah dipukul oleh keledai. Hei, Lin Feng, jika kau mengakui di depan umum bahwa kedudukanmu sebagai putra dewa telah dicabut, aku masih akan menghormatimu sebagai seorang laki-laki sejati. Tapi jika kau menganggap dirimu bodoh, maka aku tak bisa berbuat apa-apa. Kakak seniorku datang untuk mengambil kitab rahasia ilmu bela diri, bukan untuk mendengarkan sekelompok perempuan cerewet bertengkar. Nyonya kasar, kau menghina siapa? Ya, kamu. Hari ini akan kuberi kalian lihat kekuatan tingkat penyempurnaan Ki yang sempurna. Keren sekali. Cahaya keemasan itu, memang cahaya keemasan. 8.000, nilai ini sudah melebihi puncak tes Lingbei.
Bakat luar biasa, ini adalah kekuatan yang banyak kultivator tahap key refining butuhkan 10 tahun. Seni Dewa 9 putaran. Sungguh hebat, sepertinya bakat luar biasa yang aku tunjukkan sudah membuatmu terkejut.